Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Ya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya di sesi live kali ini di channel YouTube Perianto Zamasi. Dan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ya, bagaimana respon dari netizen Indonesia setelah atau pasca mendengarkan ada Israel yang menduga atau menuding ya rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza digunakan oleh kelompok Hamas sebagai tempat mereka untuk beraktivitas atau katakan sebagai markas mereka, begitu teman-temannya. Dan pada saat malam hari ini juga nantinya teman-teman boleh bergabung bersama dengan saya di link yang sudah saya siapkan di sini. Sebentar saya akan tampilkan kepada kita. Jadi teman-teman semua bisa berbincang-bincang dengan saya nantinya di sini. Ya, kita akan berbincang-bincang bagaimana juga tanggapan dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua tentang tudingan dari Israel ini. Dan tadinya juga saya sudah membagikan kepada kita bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh pihak Israel, yaitu Hagari ya. Dan sekarang kita akan melihat saja dulu bagaimana soal berita ini tentunya, biar kita boleh melihat bersama pada kesempatan malam hari ini teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan kepada kita dari situs Detik News ya. Ini dia Kemlu RI ya. Kementerian Luar Negeri bantah tuduhan Israel rumah sakit Indonesia di Gaza sepenuhnya untuk medis. Artinya pihak dari Indonesia di sini menyampaikan bahwa tidak benar kalau misalnya Israel mengatakan kalau rumah sakit yang ada di Gaza itu digunakan oleh kelompok milisi Hamas ya. Dan nantinya saya akan coba bacakan beberapa komentar daripada netizen soal ini semua. Ada di bagian bawah, saya akan coba bacakan kepada kita. Namun sebelumnya saya membagikan terlebih dahulu kepada kita semua bagaimana tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh netizen atau yang menonton di YouTube teman-temannya. Dan ini saya akan bagikan kepada kita semua. Kita akan lihat bersama pada kesempatan malam hari ini. Sebentar ya, saya akan share terlebih dahulu. Mana tadi ya? Ini dia kayaknya ya. Oke, kita akan lihat saja di sini teman-teman ya. Oke, dan ini dia. Silakan, mau ada deh. Ya, selamat malam Bro Tamparagi, Shalom. Malam. Shalom. Malam, Shalom. Udah kedengaran ya suaranya ya? Sebentar ada iklan teman-teman ya, saya lewatin dulu. Wah, memang iklan memang mengganggu teman-teman ya. Oke, lanjut. Dengaran Agak suaranya? putus-putus, Mas Bro. Oke. Ya, Agak putus-putus. Terputus-putus ya? Ini udah jelas? Nah, ini mungkin signalnya di depan sedikit. Signalnya ini udah pakai ini nih. Apa namanya? Pakai WiFi kenceng nih. Ini udah jelas belum nih? Coba deh, silakan Bro. Oke, udah jelas. Jadi jelas. ya, saya mau komentari aja. Ya, ada dua hal sih. Yang pertama, kalau yang pertama itu tadi dari video yang diterangkan sama IDF, itu udah bukti, mereka kan kasih bukti yang cukup memberatkan ya, termasuk bukti berat. Nah, memang seperti yang disampaikan tadi, ada lokasi-lokasi titik-titik yang sudah ditunjukkan. Nah, sangat disayangkan di tempat kita penyanggahannya hanya sebatas minta tolong untuk tidak untuk menghiraukan masalah itu, tetap melindungi rumah sakit dan sebagainya sebagai tempat-tempat yang tidak boleh diserang. Nah, ini sebenarnya tidak salah dia bilang begitu, karena rumah sakit sama salah satu tempat yang dapat perlindungan ya, jadi tidak boleh diserang. Tapi ada syaratnya juga. Ini kasus kayak gini ini dulu pernah ada di zaman Perang Dunia II itu. Waktu itu ada kapal sipil yang kena torpedo. Jadi waktu itu Jerman itu dikecam habis-habisan karena mentorpedo kapal pesiar Lusitania. Nah,
setelah waktu itu dia dikecam, kenapa kok dia nyerang kapal pesiar itu? Ternyata kapal pesiar itu membawa amunisi. Padahal kapal sipil itu tidak boleh diserang. Ya, jadi kalau dalam peperangan itu kapal sipil tidak boleh diserang, tetapi waktu itu diserang. Nah, begitu juga dengan rumah sakit, pada dasarnya sama. Tidak sah jadi target militer, tapi kalau rumah sakitnya dimanfaatkan untuk operasi militer, apalagi oleh militan ya jadi sah jadi target militer, karena di situ sudah ada tempat peluncur roket, seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh IDF ya, sudah ditunjukkan sedemikian rupa. Nah, otomatis itu jadi target militer. Kita nggak bisa menyalahkan Israel, kenapa kok menyerang rumah sakit. Nah, karena rumah sakit itu sendiri sudah jadi tempat itu sendiri, tempat militer, operasi militer. Nah, harusnya kita di sana juga memberi video seperti yang tadi disarankan Tambaragi. Loh, kenapa nggak ada memvideokan, oh ya ini loh lokasinya seperti ini, jangan terowongan tikus atau apa. Nah, supaya apa yang dituduhkan itu jadi nggak benar. Nah, terus dari yang kedua mengenai bantahan, bahkan dari Kemenlu sendiri, Kementerian, juru bicara Kementerian, itu juga malah membantah, juga sama membantah. Jadi dia tidak mengatakan, dia hanya mengatakan, begini saya kutip dari kata-katanya di salah satu ini ya sumber berita, jadi hanya mengatakan gini, rumah sakit, juru bicara Kemenlu Muhammad Iqbal mengatakan rumah sakit Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu. Nah, di sana dia tidak membantah apapun. Begitu juga yang dari Mercy pun juga tidak membantah. Nah, di sini rule of thumb-nya ya, jadi rule-nya itu, kalau ada pernyataan yang bentuknya tidak mau mengakui, tetapi juga tidak membantah, artinya sebuah isu itu cenderung benar. Itu aja. Nah, jadi mereka dari pemerintah, kalau dari pemerintah ya itu cuci tangan lah ya, karena kita kan pemerintah ini sebenarnya ini ya pemerintah Indonesia ini abu-abu lah kita itu. Bilangnya non-blok, tetapi kita ngeblok. Nah, kalau dengan ada bukti rumah sakit ini nanti betul-betul seperti yang dibuktikan disangkakan oleh Israel, IDF ini tadi ternyata benar, dan itu masih rumah sakit dikelola oleh Indonesia. Wah, ini pemerintah kan, makanya pemerintah melalui Kemenlu cepat-cepat cuci tangan lah ya, dalam tanda kutip cuci tangan bahwa itu sudah milik otoritas Palestina, kita nggak ikut-ikut. Soalnya kalau nanti sampai betul ketahuan, otomatis negara kita bakal jadi ya hinaan lah, jadi cacian, jadi sekali ya. Jadi jadi omongan lah kasarnya gitu. Dengan oleh negara-negara lain, bahwa negara kita yang katanya non-blok ternyata sudah memihak salah satu, bahkan memihak yang katanya teroris itu, Hamas itu sendiri. Nah, ini kan parah banget ya. Nah, padahal pada dasarnya kalau kita wow, sepertinya ada gangguan signal ya. Halo bro, ada deh. Kasihan sekali ya. Ya, suaranya terputus ya teman-teman. Betul sekali. Oke, sebelumnya saya juga mungkin ini ada sebuah informasi nih ya. Ini cukup menarik ini. Ini dari Kompas. Ini Kompas dan ini dari CNBC ya. Ini dari CNBC Indonesia. Nah, di CNBC Indonesia ini ada dikatakan begini ya. Hal ini kemudian dibantah oleh pejabat lain Mercy. Mereka mengatakan tidak ada terowongan di bawah rumah sakit, di mana bahan bakar serta generator listriknya disimpan di gedung terpisah di dekatnya untuk alasan keamanan. Jadi ini ada satu orang pejabat Mercy yang berkata tidak ada terowongan di bawah rumah sakit ya, ingat ya. Nah, tetapi di Kompas ini ya, di Kompas TV ya, dikatakan di sini. Salah satu relawan Mercy Indonesia, Farid Talib, ini bahkan disebutkan namanya ya, kemudian menunjukkan foto udara dan menjelaskan denah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Farid menyebutkan, memang terdapat fasilitas bawah tanah di Rumah Sakit Indonesia, yaitu tempat penyimpanan solar untuk menghidupkan generator. Solar disimpan di bawah tanah karena alasan keamanan dan estetika.
Jadi dari dua sumber ini pasti ada salah satu yang bohong ini dari pejabat Mercy. Betul, Ini yang satu bilang ada fasilitas bawah tanah di Rumah Sakit Indonesia, sedangkan betul. satu lagi bilang ini tidak ada terowongan di bawah Rumah Sakit Indonesia. Ya, Waduh, ini clear mana ya. yang benar ini ya? Ini dari CNBC ada yang bilang tidak ada terowongan di bawah rumah sakit. Di kompas.com ada yang bilang ini ada terowongan di bawah rumah sakit ya. Wah, Oke. gawat ya. Ya tadi ada deh terputus ya. Jadi kita lanjut aja ke Raja Kafir. Silakan Raja Kafir. Oke, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu teman-temannya beberapa komentar dari netizen juga yang langsung dari situs Detik News tadi yang saya bacakan, karena memang banyak orang Indonesia ya, netizen Indonesia yang memang agak geram juga melihat keterangan yang sepertinya kok beda-beda begitu ya. Ada apa dengan ini semua ya? Sebentar saya akan tampilkan kepada kita terlebih dahulu dan saya akan bacakan. Nah, ini dia sebentar. Oke, ya saya akan bacakan di sini ada dari si botak. Bikin malu nama Indonesia aja dibilang negara teroris. Ya, betul aja sih kalau misalnya kebenarannya seperti begitu ya. Lalu ada dari langsung direspon oleh Stefan Ray. Ya, memang kenyataannya begitu, mau bilang apa coy. Oke, lalu berikutnya ada dari Hikmat ya. Dari Hikmat ini dia sepertinya menyindir ya Ibu Retno ya sebagai Menlu ya, Menteri Menkelu, Menteri Luar Negeri ya. Retno suruh hitung anak kecil tewas berapa orang per menit aja. Tugasnya kasih yang gampang aja. Lalu ada dari Hendy Irwanto, nggak ada hubungan diplomatik, ya bebas-bebas aja ngomong, tapi dunia bisa menilai mana yang benar. Bukti yang disajikan sangatlah tidak terbantahkan. Ya, memang kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Hagari dari Israel itu teman-temannya, memang meyakinkan kita, apalagi titik-titiknya itu jelas-jelas dirinci ya untuk kita boleh mengetahui bersama. Dan memang wajar saja kalau misalnya banyak orang yang bisa aja ya, bisa jadi ya rumah sakit Indonesia memang digunakan untuk tempatnya atau markasnya ini si Hamas ya. Ada juga ini komentar dari Langit Biru, inilah akibat mengutuk, sekarang jadi malu sendiri di kancah internasional, belum lagi efek politik, ekonomi, dan citra negara. Bayangin yang nonton video IDF berapa juta ya, termasuk pemimpin-pemimpin negara dan PBB. Udah dibilangin jangan mengutuk, tetapi tetap aja keras kepala. Payahlah. Lalu ditambah lagi di bagian bawah, masa nggak tahu lah, uang posisinya persis di bawah dan pintu masuknya di situ juga. Coba kalau lu punya rumah terus ada yang bikin pintu masuk gorong-gorong di pekarangan lu, lalu ngedu-ngedu tanah di bawah rumah lu, masa lu nggak tahu? Nah, sebenarnya bukan nggak tahu kali ya, tapi pura-pura nggak tahu. Ada komentar di sini sebentar, ada dari Pak Ibnu Kalam. Shalom, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Bagaimana kabarnya nih? Pak Ibnu Kalam sebentar ya Pak ya, mungkin untuk malam hari ini Bapak bisa masuk kayaknya Pak. Ada link di live chat sudah saya kirim. Pak Ibnu Kalam bisa masuk ya. Saya tunggu Pak, saya tunggu. Oke, saya akan bacakan dulu sambil menunggu Pak Ibnu Kalam ya. Kita bacakan beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Tolib Kol. Ini dia. Banyak banget ya pendukung Zionis di Indo. Mungkin di misa-misa gereja pada didoktrin supaya harus menghina Palestina. Ini kawanku yang satu ini sih nggak ngerti ya. Sebenarnya kita bukan Zionis kawan. Kita nggak mendukung Israel dalam peperangan ini ya. Kita juga jelas tahu kok siapa itu mereka Yahudi ya. Tahu. Jadi sebenarnya jangan pikir kalau udah Yahudi berpikirnya Kristen, bukan. Ya Yahudi ya Yahudi, ya kan. Jadi kita hanya ingin menyampaikan kebenaran saja gitu loh ya. Jadi kebenarannya ya kita harus sampaikan, jangan hoax yang kita bagikan di Indonesia ini. Ya takutnya nanti orang-orang Indonesia ya nggak ngerti fakta-fakta yang terjadi di sana, ya kan. Oke, dari Pak Ibnu Kalam, saya capek habis live juga. Oke, nggak apa-apa Pak Ibnu. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa collab lagi lah ya. Ada juga wanita pintar Israel, Salam Bang Ibnu Kalam. Wah, ya kita akan bacakan lagi. Ini dia dari Pudiastowo ya. Saya bacakan kepada kita semua malam hari ini.
Fasilitas sekolah, pengungsian, rumah sakit, tempat ibadah, dan pemukiman sipil tidak boleh diserang ataupun dijadikan fasilitas penyerangan atau deklarasi Genewa Amandemen terakhir 2017. Saat ini belum ada konfirmasi data atas tudingan dan bantahan pelanggaran rumah sakit di Gaza kecuali yang dituturkan oleh salah satu pihak. Saya yakin tidak lama lagi akan terkonfirmasi dan semoga seluruh pihak jujur dan terbuka. Tujuannya agar fasilitas-fasilitas itu khususnya rumah sakit dapat berfungsi terbaik, netral, dan murni untuk siapapun pasien melalui keahlian dokter tersumpah atau artikel ya dan kepatuhan manajemen dan pegawai rumah sakit terhadap deklarasi Genewa. Tadi sudah disampaikan oleh Adade ya teman-teman ya bahwa sebenarnya memang seperti tempat-tempat rumah sakit, tempat ibadah ya kan, tempat pengungsian kayak tempat untuk pendidikan sekolah-sekolah begitu memang tidak bisa diserang ya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit itu ya ada terdeteksi ya ada sudah diketahui bahwa di dalam rumah sakit itu ada mereka kelompok-kelompok teroris. Lalu apakah dibiarkan begitu aja? Ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi itulah sebabnya kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini ya IDF atau tentara militer Israel melakukan serangan di wilayah Gaza itu ya karena mereka tahu bahwa ada titik di mana kelompok milisi Hamas mengungsi atau mereka ada tinggal di situ. Jadi kadang-kadang mereka inilah cara-cara mereka ya taktik mereka agar banyak dunia menyampaikan bahwa bagaimana ini kekejaman yang dilakukan oleh Israel, tapi jelas saja bahwa oleh karena mereka ada di rumah sakit contohnya nih atau di dekat rumah sakit atau di dekat gereja ya mau tidak mau itulah sebabnya tentara militer Israel melakukan serangan. Sekali lagi, bukan berarti kita mendukung ya, bukan berarti kita membela apa yang dilakukan oleh Israel dalam hal ini, tapi oleh sebab itulah kita ngomong pakai logika, ya kan? Nah, jadi oleh karena sebab itu mereka mengetahui ada teroris atau ada musuh mereka di situ, itu sebabnya mereka harus melakukan penyerangan di lokasi yang memang sudah mereka targetkan ya. Lalu kemudian teman-teman kita lihat dulu ada di sini komentar dari Samila Pinto Ribeiro. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya Katolik tapi saya dukung Palestina karena ini masalah bukan soal agama. Betul, kita berdoa untuk konflik antara Israel dan Palestina cepat selesai. Ya, dukung untuk perdamaian tapi bukan berarti dukung untuk melawan Israel kali ya. Saya juga mendukung Palestina untuk mereka boleh bebas ya untuk mengerjakan dan melakukan setiap aktivitas-aktivitas mereka. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ini bukan soal agama dan ini bukan soal membela Israel dan untuk soal membela Palestina, tapi kita berdiri atas kebenaran dan kita menyuarakan perdamaian untuk Israel dan Palestina. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab memang harus disingkirkan, ya kan? Oke, jadi sekian saja dulu untuk malam hari ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua dan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.